Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka mengorbankan dua alat jiwa pertahanan yang berharga yang dimaksudkan untuk serangan spiritual sebelum mereka secara paksa melindungi diri mereka terhadap serangan badai spiritual milik Tang Wutong dan Huo Yuhao. Huo Yuhao ini melirik pada Xia Xuanchen. Dia melihat sebuah palu perak di tangannya. Palu perak itu bukan alat jiwa, sebaliknya itu adalah jiwa bela diri. Seorang instruktur jiwa kelas 9 benar-benar menggunakan jiwa bela dirinya pada saat yang sangat penting, dan ini berarti bahwa Xia Xuanchen bukan hanya seorang instruktur jiwa, dia adalah Feng Hao dulu sejati pada saat yang sama. Ada beberapa banyak individu kuat yang tersembunyi di dalam kekaisaran Liu. Tapi Huo Yuhao tidak berhenti. Dia mengambil kesempatan ini ketika kedua legion jiwa berantakan dan dia dan Tang Wutong menerkam Xia Xuanchen dengan cepat. Semakin kuat lawan mereka, semakin cepat mereka harus menghancurkan. Xia Xuanchen bisa mengatakan bahwa dia adalah target Huo Yuhao ketika dia menangkap sorot matanya. Cahaya perak muncul dari tubuhnya saat dia melepaskan penghalang pelindung kelas 9. Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba dengan cepat. Raungan naga yang cerah dan tajam terdengar dari tubuh Tang Wutong saat dia meninju penghalang Xia Xuanchen. Sementara Huo Yuhao mendorong keluar dengan tangan kirinya. Serangan mereka tampak sederhana, tapi perasaan Xia Xuanchen menyelamatkannya sekali lagi. Pada saat itu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju dan telapak tangan itu. Mereka tampak begitu sederhana, tetapi itu membuatnya merasa hidupnya dalam bahaya. Xia Xuanchen tidak ragu. Cahaya terpancar dari tubuhnya ketika kristal tiba-tiba muncul di tangannya. Kristal ini berbentuk oval dan seukuran kepala bayi. Ada banyak ukiran rumit dan canggih di permukaannya, dan itu memancarkan keagungan sejak saat itu muncul. Dengan kombinasi kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong, retakan muncul di kristal dan rasa takut yang mengerikan serta aura dominan dari naga kubu-kubu bercahaya milik Tang Wutong membanjiri mereka. Tepat pada saat ini kristal oval itu meledak dengan lapisan cahaya keemasan yang cemerlang. Itu dengan paksa mendorong Huo Yuhao dan Tang Wutong mundur, dan itu belum selesai. Batu kristal menutupi tubuh Xia Xuanchen dengan lapisan cahaya keemasan yang berbentuk seperti kulit telur. Mata Su Tianyuan diliputi keserakan ketika dia melihat batu kristal di tangan Xia Xuanchen. Tentu saja dia tahu apa itu. Itu adalah harta yang tak ternilai bagi semua instruktur jiwa, bahkan untuk instruktur jiwa kelas 9. Apa itu? Huo Yuhao terkejut. Es pamungkasnya sangat tajam, dan setelah ia mendapatkan inti jiwa keduanya melalui metode pelengkap yin yang, penghalang pelindung normal tidak akan dapat memblokir geyser tanpa saljunya. Tetapi pada saat ini, kemampuan pertahanan Xia Xuanchen mengusir es pamungkasnya dan juga menghasilkan dorongan kuat seperti itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh alat jiwa biasa. Apa sebenarnya yang ada di tangannya? Cincin yang terhubung, aktifkan! Xia Xuanchen meraung histeris. Sepertinya dia telah membela diri melawan serangan Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi hanya dia yang tahu apa yang terjadi padanya. Jika bukan karena kulit telur aneh di tangannya, es pamungkas Huo Yuhao mungkin akan membekukannya. Meskipun dia mungkin tidak akan langsung mati, serangan lawannya tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan menemui ajalnya jika lawan-lawannya diizinkan untuk menjatuhkan serangan mereka lagi. Meskipun ia belum lama mengambil alih legion instruktur jiwa, tidak mata jahat, reputasi dan pengaruhnya dalam pasukannya masih relatif tinggi. Instruktur jiwa tidak mata jahat yang tersisa dengan cepat mengaktifkan alat jiwa yang terhubung saat dia meraung dengan perintahnya. Cincin yang terhubung ini secara khusus dimaksudkan untuk berurusan dengan musuh yang telah menerobos ke daerah mereka. Bahkan Huo Yuhao tidak dapat menyangkal bahwa Kekaisaran Liu masih jauh di depan mereka dalam hal pelatihan dan memimpin pasukan instruktur jiwa. Lingkaran cahaya biru bersinar satu demi satu dan dengan cepat membentuk lingkaran ketika gelombang kekuatan jiwa yang kuat muncul. Cincin yang terhubung, penghalang pertahanan. Kecepatan reaksi Su Tianyuan juga tidak lambat. Dia memberi perintahnya sesegera mungkin. Kualitas legiun instruktur jiwa naga kekaisaran adalah yang tertinggi di antara 4 legiun peringkat binatang, dan mereka bergerak dengan sangat cepat.
Tujuan Su Tianyuan sederhana. Dia ingin mengelilingi Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan pertahanan dan serangan mereka yang terkait bagaimana mereka tidak bisa menghabisi lawan mereka dengan lebih dari 300 unsur jiwa bekerja sama. Tidak peduli seberapa tangguh lawan mereka, mereka akan menghabisi lawan. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Legiun unsur jiwa peringkat binatang ini memang sulit untuk ditangani jika bukan karena fakta bahwa ia telah menghabisi banyak unsur jiwa dalam kekacauan sebelum ini. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan ini. Istana Kekaisaran Doling berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Namun Huo Yuhao harus menemukan cara untuk melenyapkan dua legiun ini. Dua legiun berperingkat binatang dari Kekaisaran Ryu. Namun Huo Yuhao harus menemukan cara untuk melenyapkan dua legiun unsur jiwa peringkat binatang ini ketika mereka terlepas dari pasukan utama. Tidak peduli apa, tetapi jelas bahwa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan Limit Dolo harus menghindari dua legiun unsur jiwa yang telah menyelesaikan tautan mereka. Sebuah pintu hitam besar muncul. Huo Yuhao tidak lagi membutuhkan mantra untuk membuka gerbang spektral tunggal dan dia hampir bisa melakukannya dengan segera. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka menghilang ke gerbang spektral dengan cepat. Mereka bisa dikejar oleh serangan terhubung jika mereka melarikan diri. Segala jenis keterampilan jiwa penyembunyian akan sia-sia jika serangan terhubung itu dieksekusi di suatu daerah. Tapi apa yang dilakukan oleh Huo Yuhao ketika dia melarikan diri ke dunianya? Bahkan legiun unsur jiwa Kekaisaran Ryu tidak akan dapat melakukan apapun pada mereka. Belum lagi, itu hanya dua legiun unsur jiwa ini. Xia Xuanchen terbang di sebelah Su Tianyuan dengan nada ketakutan di hatinya saat dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Hampir saja, mereka sangat kuat, dan yang lebih menakutkan adalah mereka memiliki kemampuan penyembunyian, kata Xia Xuanchen kepada Su Tianyuan. Su Tianyuan melirik kristal oval di tangan Xia Xuanchen. Dia menundukkan keningnya dan berkata, "Aku lebih khawatir tentang kemampuan melarikan diri yang baru saja ditampilkan. Aura mereka menghilang ke udara. Bisakah itu kekuatan spasial? Tapi hanya Limit Dolo yang bisa menguasai kekuatan spasial. Sejak kapan Kekaisaran Doling memiliki orang-orang hebat seperti itu?" Xia Xuanchen memaksakan tawa. "Ayo cepat dan mundur. Tidak masalah dari mana keduanya berasal. Tampaknya saudara-saudara kita yang telah kehilangan kontak telah menemui ajalnya. Kita harus bergegas kembali ke depan alat jiwa. Kita harus kembali ke formasi alat jiwa. Maka kita bisa berkemas dan pergi. Pastikan bahwa semua orang mempertahankan pertahanan terkait sehingga kita dapat menghindari disergap lagi. Kita harus pergi secepat mungkin." "Ya, ayo." Su Tianyuan mengangguk penuh pengertian. Bagaimanapun mereka jauh di belakang garis musuh sendirian. Jika mereka berada di medan perang di garis depan, bahkan jika musuh mereka lebih kuat, mereka tidak takut karena kekuatan gabungan mereka. Namun, ada dua individu yang sangat kuat bersembunyi di dekat mereka, dan mereka merasa seperti memiliki duri di punggung mereka. Mereka bisa disergap kapan saja. Jadi mundur kembali ke wilayah Kekaisaran Ryu adalah solusi terbaik. Mereka telah mengalami kerugian besar dalam misi ini, tetapi mereka telah menyelesaikan misi. Mereka masih berhasil melakukan sesuatu yang sangat terpuji. Kedua instru jiwa kelas 9 membahas logistik sejenak sebelum mereka memimpin pasukan mereka kembali ke formasi alat jiwa. Meskipun mereka sudah siap untuk kehilangan alat jiwa mereka dari awal, perlawanan Kekaisaran Doling jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Menilai dari situasi mereka saat ini, satu peluru meriam jiwa stasioner langsung berurusan dengan seluruh istana kekaisaran, dan jika bukan karena dua orang kuat yang muncul setelah itu, kedua legiun mereka akan hampir sempurna menang. Dua legiun unsur jiwa mengubah formasi sekali lagi. Kali ini mereka mencoba menjaga jarak di antara mereka, karena kedua komandan itu telah melihat betapa kuatnya serangan kelompok Huo Yuhao berasal dari ledakan spiritualnya. Karena itu mereka kini mempertahankan formasi dua cincin dengan satu lebih besar dari yang lainnya. Legiun unsur jiwa tirai mata jahat di luar, sementara legiun naga kekaisaran ada di dalam. Legiun tirai mata jahat bertanggung jawab untuk mempertahankan pertahanan mereka yang terhubung, sementara legiun naga kekaisaran akan beristirahat di dalam. Mereka bisa beralih untuk mempertahankan pertahanan mereka seperti itu, dan
Jika mereka bertemu sesuatu, satu legiun jiwa tunggal sudah cukup untuk pertahanan. Mengalahkan mereka adalah sesuatu yang bisa dikatakan mustahil, kecuali semua orang kuat dari Kekaisaran Doling mengelilingi mereka dan menyerang bersamaan. Mereka mungkin harus melakukan pertarungan, tapi pasukan elit Kekaisaran semuanya telah pergi ke kota Strik. Jadi kekuatan gabungan dua legiun ini hampir tak terkalahkan. Kedua komandan legiun hampir sempurna dalam komando legiun jiwa mereka masing-masing, tetapi wajah mereka begitu gelap sehingga menakutkan ketika mereka kembali ke formasi alat jiwa mereka. Formasi pertahanan alat jiwa masih terbuka, tetapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di dalamnya. Setelah itu, mereka menyaksikan bahwa alat jiwa serangan terkait dari alat jiwa yang terhubung mengisi itu diarahkan langsung ke legiun mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Lawan sebenarnya telah mengambil alih alat jiwa mereka yang benar-benar melebihi harapan mereka. Mereka jauh di belakang garis musuh dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka segera berbalik untuk berlari dan terbang menuju ke Kaisar Ryu secepat mungkin. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa hampir tidak ada orang di dalam alat jiwa. Mereka menggunakan cadangan kekuatan jiwa bagian formasi alat jiwa untuk mengaktifkan alat jiwa pertahanan dan serangan yang terkait yang berasal dari botol susu. Mereka tidak bisa membiarkan itu berlangsung lama. Jika dua legiun menjaga jarak dan mempertahankan serangan terus-menerus, mungkin mereka akan mengalami beberapa kerugian. Tetapi mengambil kembali alat jiwa formasi di depan mereka akan relatif mudah. Namun kedua legiun tidak bisa tinggal lebih lama meskipun mengetahui bahwa instruksi jiwa di dalam alat jiwa itu tidak kuat. Penyergapan Huo Yuhao dan Tang Wutong telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati mereka. Kedua legiun itu tidak terbang lama ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di luar bagian depan alat jiwa. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka sebelum Huo Yuhao segera menemukan Susansi. Kakak ketiga, situasi kota Doling tidak bagus. Kota ini telah mengalami serangan yang merusak dan istana kekaisaran hancur total. Aku tidak tahu apakah ada orang dari keluarga kekaisaran yang masih hidup. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian akan tinggal di sini dan melanjutkan menuju kota Doling. Buka identitas kita sebagai anggota Akademi Strik. Bantu mereka memulihkan ketertiban dan cari anggota keluarga kekaisaran yang masih hidup. Wutong dan aku akan mengejar dua legiun. Aku tidak percaya mereka bisa terbang kembali ke Kekaisaran Ryu. Mereka harusnya beristirahat di sepanjang jalan dan itu akan menjadi kesempatan kita. Kami akan mengambil kesempatan itu ketika mereka terpisah untuk mencoba dan menjaga dua legiun ini di Kekaisaran Doling selamanya. Kami akan membalas dendam atas nama keluarga Kekaisaran Doling. Susansi mengangguk dan berkata, baiklah, pergilah, tinggalkan Doling kepada kami. Kamu benar, tapi Susansi menghela nafas dalam dan semua yang bisa dia katakan sudah terlambat. Kekaisaran Ryu terlalu licik. Mereka tidak hanya menargetkan Kekaisaran Doling, mereka langsung menjalankan misi pembunuhan terhadap istana Kekaisaran Doling. Masuk instruksi tangguh mereka sepenuhnya bisa melepaskan kemampuan serangan menakutkan dalam pertempuran seperti itu. Jika Starlo mengalami situasi yang sama, mereka mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik daripada Kekaisaran Doling. Pada akhirnya mereka kehilangan pengintaian dan intelijen. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.